Halo semuanya, selamat datang di video project kalkulus kami. Saya Intan Muafado dan rekan saya Rizky Munjilawati, Lina Mulyana Ismail, Ardelia Surya Agustin, Rukiyatun Najah, Muhammad Fatih Amar, dan Muhammad Rizky Ramji Ramadan yang akan mengupas tuntas materi tentang teorema dasar kalkulus. Langsung saja kita ke pembahasan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu teorema dasar kalkulus yang bagian A. Definisinya adalah andaikan f kontinu karenanya terintegralkan pada selang a, b dan andaikan f sebarang antiturunan dari f di sana, maka integral dari batas bawah a dan batas atas b fx dx sama dengan fb min fa. Langsung saja kita ke contoh soal. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor yang pertama. Kita mempunyai soal integral dari x kuadrat dx yang mempunyai batasan bawah 1 dan batasan atas 2. Nah, kita sudah tahu nih rumus integral, yaitu 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Itu adalah rumus integral yang akan kita pakai untuk menjawab soal-soal yang ada. Nah, kita mempunyai soal integral dari x kuadrat dx yang mempunyai batasan bawah 1 dan batasan atas 2. Sama dengan sepertiga x pangkat 3 yang mempunyai batasan bawah 1 dan batasan atas 2. Sama dengan sepertiga dikali x-nya kita ganti 2 dan kita ganti 1. Yang pertama kita ganti 2 terlebih dahulu, dikali 2 pangkat 3 min 1 pangkat 3. Nah, setelah itu 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikurangi 1. Sama dengan 1 per 3 dikali 7 sama dengan hasilnya adalah 7 per 3. Itu adalah hasil dari integral x kuadrat dx yang mempunyai batasan bawah 1 dan batasan atas 2. Lanjut soal yang kedua, yaitu kita mempunyai soal 4x min 6x kuadrat diintegralkan dan mempunyai batasan bawah min 1 dan batasan atasnya 2. Sama aja seperti soal nomor 1, bedanya itu ini variabelnya ada angkanya gitu depannya. Nah, terus sama seperti tadi diintegralkan 4x min 6x kuadratnya, yaitu 4 per 2 x pangkat 2 min 6 per 3 x pangkat 3. Nah, disitu kan bisa disederhanain ya teman-teman. Jadi kita disederhanakan, yaitu menjadi 2x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Nah, setelah kita udah integralkan, habis itu kita cari batas atas dan batas bawahnya. Seperti rumus tadi, yaitu batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, batas atasnya itu kan 2. X-nya itu kita ganti dengan 2. Yaitu 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi dengan batas bawah, yaitu min 1. 2 dikali min 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali min 1 pangkat 3. Setelah itu kita operasikan, dapat 8 dikurangi 16 dikurangi 2 ditambah 2. Nah, kita operasikan juga ini dalam kurung, hasilnya min 8 min 4. Kita operasikan juga, hasilnya adalah min 12. Seperti itu. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang teorema B, yaitu kelinearan integral tertentu. Teorema ini itu menyatakan bahwa jika fungsi f dan g itu dapat diintegralkan pada interval a dan b. Nah, K-nya itu adalah konstanta, maka berlaku beberapa sifat penting. Yang pertama, itu integral dari konstanta. Dikali fungsi itu bisa dikeluarkan konstantanya, sehingga integral dari A sampai B untuk K kali fx terhadap x sama dengan K dikali integral dari A sampai B dari fx terhadap x. Artinya, konstanta tidak memengaruhi proses integrasi secara langsung. Jadi, bisa dikeluarkan ke depan. Yang kedua, ada integral dari penjumlahan dua fungsi sama dengan penjumlahan dari masing-masing integralnya. Nah, integral dari A sampai B dari fx ditambah gx terhadap x sama dengan integral dari A sampai B dari fx terhadap x itu ditambah dengan integral dari A sampai B dari gx terhadap x. Yang ketiga, untuk pengurangan juga berlaku hal yang sama. Integral dari A sampai B dari fx itu dikurangi gx terhadap x sama dengan integral A sampai B dari fx terhadap x dikurangi integral dari A sampai B dari gx terhadap x. Jadi intinya integral itu bersifat linear, artinya bisa dipisah-pisah sesuai operasi aljabarnya. Ini tuh sangat membantu untuk menyederhanakan perhitungan integral.
Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui d per dx itu integral dari 1 sampai x t pangkat 3 dt. Yang pertama, kita itu harus selesaikan dulu integralnya. Integral dari t pangkat 3 adalah 1/4 t pangkat 4. Kemudian kita masukkan tuh batasnya dari 1 sampai x1. Sehingga diperoleh 1/4 x pangkat 4 dikurangi 1/4. Selanjutnya, kita turunkan hasil tersebut terhadap x. Turunan dari 1/4 x pangkat 4 adalah x pangkat 3. Sedangkan turunan dari konstanta negatif 1/4 itu adalah 0. Sehingga hasil akhirnya itu adalah d per dx. Integral dari 1 sampai x t pangkat 3 dt itu sama dengan x pangkat 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa turunan dari integral fungsi tersebut itu kembali menjadi fungsi aslinya, yaitu x pangkat 3. Ini juga sesuai dengan konsep teorema dasar kalkulus. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Lina Mulyana Ismail dengan NIM 2225250145 akan membahas tentang sifat-sifat integral tentu lebih lanjut. Yang pertama ada teorema A atau sifat penambahan selang. Jika f terintegralkan pada suatu selang yang mengandung 3 titik A, B, C, maka integral A sampai dengan C fx dx sama dengan integral A sampai dengan B fx dx ditambah integral B sampai dengan C fx dx bagaimanapun urutan dari A, B, dan C. Kemudian langsung saja kita membahas contoh soalnya. Andaikan integral 0 sampai dengan 1 fx dx sama dengan 2, integral 1 sampai dengan 2 fx dx sama dengan 3, integral 0 sampai dengan 1 gx dx sama dengan min 1, dan integral 0 sampai dengan 2 gx dx sama dengan 4. Kemudian soalnya, hitunglah integral 0 sampai dengan 2 fx dx. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan teorema A atau sifat penambahan selang. Jadi, integral 0 sampai dengan 2 fx dx sama dengan integral 0 sampai dengan 1 fx dx ditambah integral 1 sampai dengan 2 fx dx. Nah, kemudian kita lihat di atas di bagian integral yang sudah memiliki nilai. Integral dari 0 sampai dengan 1 fx dx sama dengan 2 ditambah dengan nilai integral 1 sampai dengan 2 fx dx yaitu 3. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, nilai dari integral 0 sampai dengan 2 fx dx yaitu 5. Oke, saya Ardelia Surya Agustin. Saya akan menjelaskan tentang teorema B, yaitu sifat perbandingan. Sifat perbandingan jika f dan g terintegralkan pada interval a, b, dan jika fx kecil dari gx untuk semua x dalam interval a, b. Maka kita bisa lihat di sini rumusnya itu fx kecil dari gx. Nah, bisa kita jabarkan di sini, kita harus membuktikan integral fx itu lebih kecil dari integral gx. Nah, langsung aja ke contoh soal selanjutnya, biar lebih paham. Oke, kita punya contoh soal di sini. Yang pertama itu fx-nya integral, batas atasnya itu 1, batas bawahnya itu 0, x kuadrat dx. Sementara gx-nya itu integral, batas atasnya 1, batas bawahnya 0, x dx. Langsung kita buktiin di sini, kita harus membuktikan kalau misalnya fx itu lebih kecil daripada gx. Langkah pertamanya itu langsung cari anti turunannya. Rumus anti turunan itu x pangkat n plus 1 per n plus 1. Karena sini yang fx nya sudah bernilai pangkat 2, jadi x 2 plus 1 per 2 plus 1. Jadi menghasilkan x 3 kuadrat per 3. Kita sudah dapat yang fx nya, yaitu x 3 kuadrat per 3. Kita cari anti turunan dari gx, yaitu x 1 plus 1 per 1 plus 1, jadinya x kuadrat per 2. Nah, di selanjutnya itu langkahnya masukkan batas atas, batas bawahnya. Batas atasnya tadi yang fx itu 1, batas bawahnya itu yang fx itu 0. Jadi kita masukin sini ke dalam x. Jadi 1 pangkat 3 per 3. Yang 0 ini kita masukin batas bawahnya. 0 pangkat 3 per 3 itu masukkan 0. Jadi kita tulis sini 0. Sekarang gantian yang gx-nya, kita masukin juga batas atasnya sama 1 dan batas bawahnya juga 0. Jadi sini 1 kuadrat per 2. Dan batas bawahnya itu masukkan 0 sama kayak tadi. Bisa kita lihat di sini menghasilkan 1 per 3 lebih kecil dari 1 per 2. Jadi kita lihat rumus yang tadi, kita harus membuktikan fx itu lebih kecil dari gx, dan sekarang terbukti fx-nya itu 1 per 3 dan gx-nya itu 1 per 2. Jadi sudah terlihat fx-nya itu lebih kecil daripada gx. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teorema C, sifat keterbatasan. Yang mana jika suatu fungsi f terintegralkan pada interval AB, dan jika m kecil ini itu adalah batas bawah atau nilai minimum. Yang mana jika m
lebih kecil atau sama dengan dari fungsi X, lalu fungsi X ini lebih kecil atau sama dengan dari batas atas atau nilai maksimum untuk semua X dalam interval AB, maka berlaku rumus yaitu M atau nilai minimum dikalikan dengan B kurang A lebih kecil atau sama dengan dari integral A sampai B pada fungsi X dx lebih kecil atau sama dengan dari M nilai maksimum dikalikan dengan B min A. Seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa lanjut lihat di sini ada contoh soal yang dimana sebelum kita lanjut ke contoh soal, sebenarnya apa sih kegunaan teorema C itu atau keunggulannya? Yang mana kita tuh bisa mengintegralkan suatu nilai tanpa diintegralkan. Itu kayak apa ya, jalan pintas gitu, cara trik untuk menghitung integral. Nah kita langsung aja ke contoh soal. Gunakan teorema keterbatasan untuk menentukan batas nilai dari integral min 2 sampai 2 ya x pangkat 2 plus 1 dx. Nah, langsung aja kita ke penyelesaiannya, yang mana di sini nih kita bisa lihat ini kan suatu diketahuinya ya tadi ya, bahwa ada fungsi x yaitu x pangkat 2 ditambah 1, yang dimana ada intervalnya itu min 2 dan min 2 sampai 2, ya kan. Nah, di sini kenapa di sini kita bisa substitusikan 1 lebih kecil atau sama dengan dari nilai fungsi x lebih kecil atau sama dengan dari 5. Ini kita gunakan satu-satu gitu. Caranya kita pertama temukan nilai minimum dari fungsi x pangkat 2 tambah 1. Dari antara x pangkat 2 dan 1 ini, manakah nilai minimum? Nah, kita bisa lihat x bisa lebih kecil karena nilai x itu nilai paling kecil dari x itu pasti 0 lebih kecil daripada 1. Makanya kita bisa ambil x itu 0. Karena kita sudah ketahui bahwa nilai minimum dari fungsi itu adalah 0, lalu kita substitusikan pada fungsi tersebut. Jadi di sininya dari fungsi ini kita substitusikan ya, x pangkat 2 menjadi 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 ditambah 1 menjadi 1. Makanya di sini kita bisa tulis 1 di sini. Nah, terus kenapa ini bisa 5? Karena nilai maksimum dari interval min 2 sampai 2 adalah 2. Min 2 juga bisa. Min 2 nilai maksimumnya juga, karena jika kita substitusikan dia nilainya menjadi 5 sama dengan 2. Makanya kita bisa masukkan 5. Coba aja kalau kita hitung. Misalkan x kita substitusikan menjadi 2, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 1 menjadi 5. Nah, sudah terjabarkan, yaitu 1 lebih kecil atau sama dengan dari fungsi x, lalu fungsi x ini lebih kecil atau sama dengan dari 5, kita substitusikan ke rumus yang tadi, yaitu rumus nih yang saya kasih background oranye itu. Nah, itu kita substitusikan. Tadi kita ketahui kan bahwa m itu nilai minimumnya adalah 1, makanya kita masukkan 1 ke sini. Lalu b nya adalah 2, a nya adalah min 2. Nah, lalu kita substitusikan fx nya sama, tetap kita substitusikan semuanya, kita substitusikan sampai nilai maksimum dan b min a nya itu. Lalu kita jumlahkan sampai jumlahkannya simpel saja ya. Pertama kita jumlahkan yang kurung dulu. 2 dikurang min 2. Jadi berapa itu teman-teman? 2 dikurang min 2 menjadi positif, yaitu 4. Lalu 4 dikalikan 1 jadi 4. Nah, lalu yang di sini kita lanjut aja ke yang nilai maksimum, yang dimana 2 ditambah 2 min 2 dikurang negatif 2 jadi 4. Lalu 4 kita kalikan dengan 5, atau 5 dikalikan dengan 4 jadi 20. Makanya di sini tertulis 20. Nah, ini adalah hasil akhirnya teman-teman, yang mana nilai suatu integral dari fungsi tersebut di antara 4 sampai 20 itu teman-teman. Baik, sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Rukiatin Naja. Saya akan menerangkan tentang teorema D, yaitu pendiferensialan suatu integral tentu. Teorema ini menyatakan andaikan f kontinu pada selang AB dan andaikan x sebuah variabel titik dalam AB, maka turunan x terhadap integral a sampai x untuk fungsi f t dt sama dengan fx. Untuk memahami lebih lanjut, kita berikan contoh soal, yaitu cari integral 1 sampai x untuk fungsi t kuadrat dt.
yaitu integral 1 sampai X untuk fungsi T kuadrat dt sama dengan menghasilkan X pangkat 3 per 3. Lalu menghasilkan X pangkat 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Jadi Y sama dengan X pangkat 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Maka dy per dx turunan X dari X pangkat 3 per 3 min 1 per 3 menghasilkan X kuadrat. Jadi turunan X dari integral 1 sampai X untuk fungsi T kuadrat dt sama dengan X kuadrat. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Rizky Ramzi Ramadan dengan NIM 2225250199. Nah, sekarang kita masuk ke teorema nilai rata-rata untuk integral. Intinya kalau fungsi fx kontinu di interval A sampai B, maka pasti ada suatu nilai C di antara A dan B. Sehingga nilai integral dari A ke B itu sama dengan nilai fungsi di titik C dikali panjang intervalnya. Nah, secara matematis ditulis sebagai integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx sama dengan fc B min A. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal biar makin kebayang. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval 0 sampai 2. Nah, yang ditanya adalah cari semua nilai C yang memenuhi teorema ini. Langkah pertama, kita hitung dulu nilai integralnya dari 0 sampai 2. Integral dari x kuadrat itu adalah x pangkat 3 per 3. Lalu kita substitusi batas atas dan bawahnya, yaitu 2 dan 0. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 0, jadi 8 per 3. Nah, langkah kedua kita pakai rumus teorema tadi. Artinya integral dari 0 sampai 2 itu sama dengan fc dikali 2 min 0. Jadi kita punya persamaan 8 per 3 sama dengan fc 2 dikurang 0. Karena 2 dikurang 0 sama dengan 2, maka persamaannya jadi 8 per 3 sama dengan 2 kali fc. Nah, untuk mencari fc, kita bagi kedua ruas dengan 2. Hasilnya fc sama dengan 4 per 3. Nah, kita menuju langkah yang terakhir. Kita ingat kalau fx sama dengan x kuadrat. Nah, berarti fc sama dengan c kuadrat. Jadi kita punya c kuadrat sama dengan 4 per 3. Untuk mencari c, kita ambil akar dari kedua sisi. Akar dari 4 per 3 itu bisa ditulis sebagai akar 4 dibagi akar 3. Nah, akar 4 itu 2, jadi hasil akhirnya adalah 2 per akar 3. Nah, kalau dirasionalkan jadi 2 akar 3 per 3. Jadi nilai C yang memenuhi adalah 2 akar 3 per 3. Nah, dan nilai ini memang berada di antara 0 dan 2. Jadi sesuai dengan syarat teorema. Nah, kesimpulannya teorema ini membantu kita menemukan satu titik di dalam interval di mana nilai fungsi di titik itu mewakili rata-rata nilai fungsi pada seluruh interval. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Untuk memenuhi tugas kalkulus integral, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.